pabrik. Jadi mungkin antar pabrik bisa beda gitu. Kemudian yang keenam, merekomendasikan penanganan bahan atau produk yang substandar. Dan yang ketujuh, berkoordinasi dengan departemen lain. Nah, yang pertama, memastikan KPI tercapai. Jadi berhubung kalau di pabrik itu kan QC/SPV dia selaku sebagai dep head ya, dep head dari quality control, dan dia harus memastikan bahwa KPI-nya tercapai. Biasanya KPI dari seorang QC yang pertama itu ada FTQ atau first time quality, dan first time quality ini merupakan persentase kualitas yang sesuai standar pada awal proses produksi. Jadi hasil analisa awal dia rilis, dia oke, berarti dia masuk ke FTQ. Kemudian kita juga memastikan tingkat kerilisan produk. Jadi tingkat kerilisan produk ini merupakan persentase jumlah produk yang rilis dibandingkan dengan total jumlah produk yang dihasilkan, gitu. Jadi katakanlah misal dalam setahun target kerilisan produk adalah 99%, gitu. Artinya hanya boleh 1% produk itu yang dilakukan rework. Dan yang ketiga ada memastikan tingkat kepuasan pelanggan. Jadi penilaian dari pelanggan ya terhadap kualitas produk yang diterima. Ini biasanya bisa dari marketing, distributor, atau mungkin pihak grup yang menerima produk dari kita. Kemudian ada juga tingkat keluhan pelanggan atau biasanya tingkat komplain dari pelanggan gitu ya. Merupakan persentase jumlah keluhan yang diterima dibanding jumlah produk yang dihasilkan. Jadi kayak misalnya dalam satu tahun itu target keluhan pelanggannya berapa sih? Katakanlah di bawah 10 komplain gitu. 10 komplain dari end user atau dari konsumen. Kemudian ada juga temuan audit. Jadi Departemen QC ini juga dinilai dari banyaknya temuan audit gitu ya. Jumlah temuan audit saat ada audit baik internal atau eksternal. Katakanlah misal dari pabrik biasanya tiap bulan ada audit nih, misal terkait 5S, terkait GMP gitu. Nah, kemudian ada juga audit eksternal ya dari lembaga luar. Kemudian ada juga tingkat kecelakaan kerja. Jadi memastikan bahwa dari Departemen QC ini minim risiko kerja gitu ya, minim ada kecelakaan kerja dengan cara misal dari seorang QC SPV dia melakukan briefing atau ya briefing itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pelaksanaan kalibrasi. Jadi biasanya ketepatan waktu dalam pelaksanaan kalibrasi. Nah, seorang QC ini harus memonitor ya pelaksanaan kalibrasi. Misal tiap bulan kita memastikan bahwa alat apa saja sih yang harus dikalibrasi dan apakah misal proses kalibrasinya itu harus off produksi gitu. Sehingga nanti kita bahas dengan tim manufaktur, misal kita akan menjadwalkan kalibrasi di minggu depan kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional QC. Jadi mungkin ini ya kurang lebih untuk QC di beberapa industri. Jadi QC itu yang pertama ada QC RM atau raw material, kemudian ada QC packaging, ada QC inline atau inline itu ada dua biasanya, ada inline proses, ada inline packing, kemudian ada juga QC laboratorium, itu dibagi lagi nih dari dia analisa kimia, mikrobiologi, dan PO atau fisik organoleptik. Kemudian yang terakhir ada QC finished good, QCFG. Biasanya kalau QCFG ini berkaitan dengan verifikasi hasil produksi dan juga dia pengiriman produk. Jadi kayak misalnya pengecekan transporter yang untuk muat produk kita. Nah, semua alat yang digunakan di QC ini itu dia dipastikan harus sudah terkalibrasi. Jadi QC SPV harus memastikan alat-alatnya itu sudah terkalibrasi dan hasilnya oke. Nah, selanjutnya untuk di incoming. Incoming ini berarti dia penerimaan raw material atau packaging gitu ya. Jadi dari gudang nanti kita akan cek kesesuaian fisik dengan surat jalan dan COA atau Certificate of Analysis. Dipastikan itu sama, dipastikan sinkron. Kemudian nanti dari seorang QC itu dia QC RMPM ya.
dia akan cek kondisi transporter, apakah kebersihannya, kemudian hama, dan juga untuk yang terbaru ini nanti ada aturan bahwa semua transporter itu harus tersertifikasi halal. Itu per Oktober ini, kurang lebih tanggal 17 kalau nggak salah. Itu. Kemudian QC juga menentukan jumlah sampel yang harus disampling ya, sesuai dengan military standar yang ditetapkan. Kemudian ada cek kondisi kemasannya dan juga dia akan melakukan sampling. Nah, kemudian nanti sampelnya ini akan diberikan kepada QC analis. Jadi QC analis yang akan melakukan analisis sesuai dengan QMS atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, nanti akan keluar hasilnya itu apakah rilis atau reject. Dan biasanya kalau misalnya ada isu di luar hal yang normal, kayak misalnya ada yang nggak sesuai standar, biasanya dari QC juga akan konfirmasi dulu ke atasannya ya, katakanlah akan konfirmasi ke koordinator atau akan konfirmasi ke QCSPV-nya gitu. Nah, selanjutnya ada juga di inline ya. Jadi inline QC fill inline itu biasanya terbagi dua, ada yang diproses dan juga di packing. Jadi kalau di inline proses dia QC fill yang melakukan pengecekan setiap tahapan proses ya, setiap tahapan proses sesuai dengan QMS atau standar yang ditetapkan. Nah, nanti jika ditemukan ketidaksesuaian nih, misal suhu ruangnya lebih dari standar gitu. Itu nanti dari QC Field akan menerbitkan QC report. Dan dari QC juga dia memiliki wewenang untuk memberhentikan proses. Yang mana tentu proses memberhentikan proses ini juga harus koordinasi dengan departemen produksi gitu ya. Dan yang terakhir nanti akan ada hasilnya. Jika analisisnya rilis, maka lanjut ke proses packing. Nah, nanti ketika di packing ada juga QC inline packing. Dia juga akan melakukan pengecekan hasil packing sesuai dengan QMS. Nah, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dia akan menerbitkan QC report. Dan QC inline juga memiliki wewenang untuk memberhentikan proses. Untuk hasilnya, jika packing rilis, maka nanti produk dapat diserahkan ke gudang. Nah, di QC inline packing ini nanti dia juga akan ambil sampel untuk dianalisis di laboratorium. Misal ambil sampel untuk analisa kimia, mikro, atau psikorganoleptik, dan juga mengambil sampel untuk arsip atau return sampel gitu ya. Jadi untuk return sampel ini merupakan sampel yang kita simpan selama umur simpan produk. Jadi nanti misalnya sewaktu-waktu ada komplain nih, maka nanti kita akan cek ke arsip atau retain yang kita punya. Apakah kondisinya benar sesuai dengan komplain atau mungkin ada hal lain. Nah, kemudian selanjutnya ada memberikan tanggapan terhadap quality complaint. Jadi, kalau misalnya ada komplain, biasanya melalui marketing ya. Jadi, marketing menerima komplain, kemudian nanti dari marketing ini yang akan menyediakan informasi terkait detail dan juga sampel komplain. Katakanlah sampel komplain ini masih ada apa tidak. Kemudian kalau misal sampel komplainnya masih ada, maka sampel komplain harus dikirim untuk nanti oleh pabrik dicek. Kemudian terkait detailnya juga nih, misal ada komplain. Kemudian nanti seorang marketing dia harus tanya detail ya. Komplainnya ini dia produknya dibeli tanggal berapa, sudah dibuka. Kemudian tempat penyimpanannya, misal udah dibuka tapi disimpan di suhu ruang atau udah dibuka tapi disimpan di kulkas seperti itu untuk proses telusur. Nah, kemudian nanti dari marketing akan memberikan informasi tersebut kepada tim QA. Nah, nanti tim QA dan QC ini akan melakukan penelusuran atau traceability. Dan yang nanti terakhir dari QA akan mengirimkan jawaban komplain kepada marketing. Nah, kemudian dari QC, karena QC ini kan yang ada di pabrik ya, QC yang tahu langsung ada di pabrik, dia bersama dengan tim pabrik melakukan traceability dan membuat CAPA atau corrective dan preventive action.
Nanti dari QC ini bersama dengan biasanya tim produksi itu menelusur ke kode batch yang dikomplain. Mulai dari proses produksinya, apakah dia menggunakan mesin yang mana gitu kan, kapan. Kemudian sama juga dengan laporan milik QC gitu. Jadi saling cross-check laporan, laporan produksi dan QC. Nah, kemudian ada juga ke gudang. Jadi gudang mengirimkan informasi terkait pengiriman kode batch yang dikomplain. Katakanlah misal komplainnya di Surabaya, tapi ternyata produk kode itu dijual ke Sumatera, ke Jakarta gitu. Nah, nanti bisa kita cross-check dia dikirim kemana saja gitu. Nah, nanti yang terakhir, eh, jika sudah tertelusur semua, maka nanti akan dibuatkan CAPA dan juga jawaban komplain akan dikirim oleh QA ke marketing. Nah, selain itu ada juga penerapan sistem di pabrik. Tadi ya, QCSPV juga memastikan bahwa sistem yang diterapkan di pabrik ini teraplikasi gitu ya. Jadi kita sifatnya verifikator. Itu misalnya ada ISO 9001 itu tentang sistem manajemen mutu. Kemudian ada Food Safety Management ya, ISO 22000. Kemudian ada GMP, karena kalau GMP ini kan dia basicnya kita di pabrik ya, terutama di pabrik makanan. Kemudian GLP, Good Laboratory Practice, memastikan bahwa hasil analisa kita ini dapat dipercaya gitu. Dan ada juga karena produk yang kita hasilkan itu sudah bersertifikat halal, maka kita harus menerapkan SCPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, biasanya QC itu masuk ke tim manajemen halal juga, gitu, karena terkait bahan baku, proses sampai ke pengiriman. Dan yang terakhir ada SMK 3 ya, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi kita harus memastikan bahwa Departemen Quality Control itu area kerjanya aman dan nyaman gitu. Biasanya dari QC juga dia masuk ke dalam tim SMK 3 atau tim P2K3L gitu ya. Nah, selain itu, menjadi seorang QC, SPV terutama itu juga berkoordinasi atau bersinggungan dengan departemen lain gitu. Yang pertama dengan produksi. Kalau dengan produksi itu hal yang pasti ya, karena memang kita di lapang gitu bersama dengan produksi, kita koordinasi dengan hasil produksi gitu ya setiap tahapan. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai standar, maka kita harus bisa nego dengan produksi. Ini harus diberhentikan, misal seperti itu. Dan kita harus menyediakan data yang kuat juga gitu ke produksi. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan QA, tim Quality Assurance. Karena tadi tim QA itu kan dia yang konseptor ya, dia yang membuat konsep supaya produk kita ini aman gitu. Sedangkan QC tadi yang menjalankan di pabrik. Nah, dari QC ini nanti kita bisa provide data juga ke tim QA, misal untuk dilakukan review kembali. Nah, kemudian kita ada juga berkoordinasi dengan tim R&D atau pengembangan produk. Kayak misalnya tim R&D melakukan trial skala produksi di pabrik kita. Biasanya kita bersama dengan R&D join ke trial tersebut. Nah, nanti kalau misalnya trialnya sudah oke, sudah komersial, nanti tim QC dia akan menyediakan data, katakanlah 50 batch pertama. Kita menyediakan data untuk dievaluasi bersama-sama dengan R&D. Kemudian ada juga kita berkoordinasi dengan tim teknik. Kayak misalnya mungkin di lab kita ada isu, misal apa ya, misal AC-nya rusak ya, kita mau nggak mau harus koordinasi sama tim teknik gitu ya. Dan juga kalau misalnya pelaksanaan kalibrasi, misal alat-alat teknik, itu nanti kita juga bersamaan dengan teknik. Kemudian ada juga dengan tim hygiene terkait kalau hygiene ini pelaksanaan GMP, penerapan GMP yang ada di pabrik ya. Biasanya kita juga bersama-sama dengan hygiene. Kayak misalnya nih ada proses baru, maka dari hygiene akan mungkin melakukan validasi proses cleaning gitu. Nah, nanti dari tim QC join untuk menganalisa, untuk menyediakan data untuk validasi tersebut. Kemudian ada juga dokumen kontrol. Dokumen kontrol ini terkait dokumen-dokumen yang ada di Departemen QC ya. Kita
untuk all dokumen itu juga nanti akan apa jadi satu di dokumen kontrol. Kemudian ada juga purchasing. Kita biasanya koordinasi terkait mungkin alat-alat atau reagen-reagen kita gitu kan. Proses pembeliannya, kemudian proses penawarannya itu kita koordinasi dengan purchasing terkait spek yang kita butuhkan itu seperti apa sih gitu. Kemudian kita minta tolong juga ke purchasing untuk mencari pembanding gitu. Nah, kemudian dengan tim gudang. Kalau tim gudang berarti kaitannya dengan penerimaan, kemudian pengiriman, dan juga terkait kerilisan produk ya. Karena kalau misalnya kita menerima RM, kemudian RM-nya sudah rilis, maka nanti dari tim gudang yang akan melakukan GR. Nah, kemudian ada juga kita berkoordinasi dengan pihak accounting nih. Kayak misalnya tadi kita akan membeli reagen ya, atau kita akan membeli alat. Kita nanti akan minta penawaran ke purchasing. Nah, biasanya nanti dari accounting akan mengkonfirmasi ke kita. Katakanlah, ada nggak sih yang harganya misal lebih rendah atau apa. Nah, nanti dari kita yang harus provide data ke tim accounting. Atau katakanlah misal ada alat kita yang rusak. Nanti kita yang provide data ke accounting karena kita harus membeli alat gitu. Kemudian dengan HSE atau Safety Officer tadi ya berkaitan dengan SMK 3 gitu. Biasanya dari tim HSE juga join untuk melakukan briefing terhadap rekan-rekan tim QC. Kemudian dengan HRD dan GE. Kalau ke HRD biasanya kita koordinasi dengan manpower, berkaitan dengan manpower gitu ya, ketersediaan QC. Katakanlah dari tim QC ini, misal dari tahun ini ada line baru dan kemudian kita butuh QC fill gitu. Maka kita nanti akan koordinasi dengan tim HRD untuk melakukan proses rekrutmen. Nah, itu tadi untuk koordinasi dengan yang di internal. Ada juga kita dari tim QC berkoordinasi dengan tim eksternal ya, dari luar, kayak misalnya dengan supplier, kemudian dengan distributor, dan dengan badan pemerintah. Misal ada BPOM yang mau sidak ke tempat kita, gitu, akan melakukan audit ke tempat kita, dan biasanya kita yang bersinggungan dengan mereka. Nah, kemudian peluang dan proyeksi QC SPV. Jadi nanti QC SPV itu juga bisa menjadi QC manager gitu ya, bisa naik gitu. Atau kita bergeser ke tim QA gitu. Karena memang kita erat kaitannya dengan tim QA atau bisa juga dengan R&D karena kita juga kalau misal R&D melakukan trial skala produksi kita juga mengikuti nih gitu. Atau bisa juga ke laboratorium, katakanlah misal menjadi manajer laboratorium gitu. Atau bisa pindah ke produksi. Karena kita kan berarti seorang QC juga paham proses produksi ya. Jadi kalau misalnya produksi ada kosong ya kita bisa juga menjadi seorang produksi. Misal produksi SPV atau produksi manager gitu. Kemudian kita juga bisa menjadi auditor karena memang di pabrik juga kita kan sering melakukan auditor ya. Kayak misalnya tadi setiap bulan itu kita melakukan audit ke internal atau kita mengikuti audit-audit yang dilaksanakan oleh eksternal juga gitu. Jadi kita pasti sudah paham terkait dengan menjadi seorang auditor. Kemudian FSMS leader atau Food Safety Management System leader gitu ya. Karena kita kan QC itu yang paham terkait dengan food safety ya. ISO 22000. Jadi kita juga bisa menjadi FSMS leader. Kemudian bisa juga menjadi seorang dokumen controller. Dan juga yang terakhir bisa juga menjadi seorang hygiene supervisor atau hygiene manager. Nah, kemudian tantangan menjadi QC-SPV. Kira-kira apa saja gitu ya yang menjadi tantangan dari QC-SPV? Yang pertama itu menentukan skala prioritas. Karena memang tadi lingkupnya itu cukup banyak untuk menjadi QC-SPV, tapi memang di perusahaan-perusahaan tertentu tadi yang bagian mungkin QC RMPM atau incoming, kemudian QC proses dan QC lab itu mungkin beda-beda ya, ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau ini jadi satu, jadi dep head, jadi dia harus bisa menentukan skala prioritas gitu, mana yang harus diutamakan saat itu juga. Kemudian yang kedua ada
mengelola dan meningkatkan kemampuan SDM dengan karakter yang beragam. Karena di pabrik ini kan memang SDM-nya itu beda-beda ya, dengan karakter yang beragam juga. Jadi kita harus mampu mengelola masing-masing SDM ini sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, mempertahankan standar yang telah ditetapkan. Pasti teman-teman di sini tahu ya, kalau katakanlah QC itu musuhnya produksi gitu kan. Nah, tugas kita adalah mempertahankan standar yang telah ditetapkan. Dengan cara kita siapkan data untuk produksi gitu. Kemudian yang keempat, update terkait metode analisis dan perkembangan teknologi yang mendukung operasional QC. Kemudian yang kelima ada memposisikan diri untuk tetap menjaga kenetralan dalam bersikap di antara manajemen dan operasional. Jadi kalau menjadi QC SPV itu kan kita lingkupnya sudah masuk ke manajemen ya, tapi kita juga mempunyai rekan-rekan tim yang dia itu sifatnya operasional. Jadi kita harus mampu netral gitu. Katakanlah misal dari manajemen ini ada isu A, maka kita harus bisa memposisikan diri juga ketika menyampaikan ke operasional. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan analisa data yang kuat. Ini erat kaitannya dengan tadi kita ibaratnya berargumen dengan produksi gitu ya. Kita akan memberhentikan proses, maka kita harus memiliki kemampuan analisa data yang kuat. Belum lagi ketika misal ada komplain, maka kita harus melakukan penelusuran dan kalau misalnya melakukan penelusuran itu kan kita ke masa lalu ya. Jadi harus berdasarkan laporan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, komunikasi internal. Bagaimana kita menjaga komunikasi dengan departemen-departemen tadi. Dan untuk faktor eksternal, itu yang pertama memahami persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai aturan pemerintah. Kemudian yang kedua, komunikasi aktif dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, kemudian yang terakhir, keterampilan yang dibutuhkan oleh QC SPV gitu ya. Yang pertama dari soft skill tentunya leadership, karena memang jadi QC SPV atau depth head dari quality control itu artinya kita akan memiliki banyak rekan-rekan ya. Ada mulai dari koordinator, kemudian di bawahnya ada rekan-rekan field atau analis, maka kita harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian komunikatif, kita harus bisa mengkomunikasikan suatu hal. Jadi komunikasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu. Kemudian adaptif, kita harus mampu beradaptasi dengan isu-isu yang ada. Kemudian juga berpikir secara kritis dan juga kita harus bisa atau harus mampu melakukan pemecahan masalah gitu. Kemudian untuk hard skill-nya ada juga terkait data analisis, kemudian kompetensi sesuai bidang ya. Kalau misalnya di pabrik makanan berarti harus paham mengenai proses pangan gitu atau minimal misal dari teknologi pangan. Walaupun sebenarnya kayak misalnya dia jadi analis, dia bisa juga dari kimia atau dari bidang lain gitu. Kemudian memahami juga 7QC tools atau alat yang digunakan oleh QC untuk mendeteksi masalah. Kemudian paham mengenai GMP, Good Manufacturing Practice, dan juga GLP, Good Laboratory Practice, dan juga HACCP. Gitu. Atau paham mengenai ISO 9001 dan juga 22000. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kak Saila. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Novi atas pemaparannya yang sangat menarik dan juga informatif ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai apa itu profesi QC Supervisor, lalu tugas dan kewajiban, terus ada peluang dan proyeksi QC Supervisor, tantangan, dan juga keterampilan. Nah, sekarang waktunya untuk sesi diskusi nih Bapak Ibu dan teman-teman. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau dapat langsung raise hand. Oke, dipersilakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Kak Novi. Oke, oke, sambil menunggu pertanyaan nih Kak. Nah, kita berbicara tentang studi kasus mungkin ya. Nah, studi kasus yang ada di Quality Control Supervisor tuh umumnya apa sih Kak? Dan pemecahan masalahnya tuh bagaimana gitu? Kita coba satu studi kasus mungkin ya Kak.
Oke, contoh satu studi kasus ya kalau di QC gitu ya. Misal kalau di QC kita biasanya kan terkait produk ya. Kayak misalnya nih ada produk yang dia itu prosesnya, misal kan ada proses ada packing. Misal di proses itu dia hasilnya not oke. Nah, biasanya kita apa yang kita lakukan gitu kan. Misalnya ini mungkin lebih ke QC field ya, misal QC field apa yang akan dia lakukan gitu. Biasanya nanti dia akan pertama cek dulu secara proses gitu ya. Cek secara proses tadi mulai dari misal bahan baku yang digunakan. Apakah tadi ada ketidaksesuaian, kemudian cek juga secara kode batch-nya gitu kan, kode batch RM. Kemudian nanti akan dicek juga ketika incoming RM tersebut apakah ada masalah atau mungkin dia rilis dengan catatan seperti itu. Nah, kemudian jika sudah tertelusur, maka nanti kita biasanya akan hold ya. Hold dari RM yang bermasalah tersebut. Tapi sebelum itu kita akan hold terkait produk yang bermasalah tadi. Sebelum kita menghold ke RM-nya, kita hold produk yang bermasalah tadi. Artinya produk ini tidak boleh untuk di-packing gitu ya. Jadi dia misal katakanlah harus di-tap untuk dilakukan reproses seperti itu. Mungkin itu sih Kak. Tadi kayaknya ada beberapa yang sudah masuk ya chatnya. Oke, baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ada dari Kamutia nih yang sudah raise hand. Silakan untuk Kamutia. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Ya, ya Kak. Jadi sebelumnya juga terima kasih atas penjelasannya yang sangat detail dan juga memberikan insight yang baru. Izin bertanya terkait dengan peran QC dalam mengkomunikasikan alat ukur yang harus dikalibrasi, Kak. Jadi untuk status kalibrasi alat, misalnya di lab saya ini kan terhitung lab yang baru gitu, dan dari manufaktur memberikan sertifikat alat dan sertifikat kalibrasi alat. Nah, tapi ada beberapa mungkin misalnya 1-2 alat yang status kalibrasinya itu sudah lewat gitu Kak. Jadi misalnya sudah 1 tahun lebih gitu. Jadi apakah itu juga harus direkalibrasi kembali oleh lab atau laboratorium kalibrasi yang ada di lokal misalnya. Terus bagaimana cara menentukan alat yang harus dikalibrasi di laboratorium kimia, misalnya pengelompokan dalam alat yang harus dikalibrasi tahunan seperti GC, HPIC atau lain-lain. Kemudian juga alat-alat seperti glassware dan juga yang tidak kontak langsung dengan produk seperti hot plate dan lain-lain. Karena saya kebetulan juga masih bingung dalam penentuan alat yang harus dikalibrasi gitu, Kak. Jadi mohon mungkin dari Kakak juga ada pengalaman terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa panggilannya? Kak Mutia ya. Iya, Kak. Oke, pertanyaannya ini sama juga ya, aplikatif banget gitu untuk di Departemen QC gitu, karena terkait lab. Kalau untuk kalibrasi sendiri, itu tadi berarti kan kalibrasinya expired ya. Kalau misalnya kalibrasi expired, maka dia harus dilakukan rekalibrasi, karena untuk kalibrasi ini sistemnya adalah periodik ya, karena kan eh, kalibrasi. Jadi semua alat ukur itu wajib untuk dilakukan kalibrasi gitu. Karena untuk melihat keakuratan alat ukur tersebut gitu kan. Nah, kemudian jika dia sudah expired, maka harus dilakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi itu sendiri kan mungkin bisa dilakukan oleh internal maupun dari lab eksternal ya. Internal di sini misal dari tim kakak sudah ada orang yang dia memiliki sertifikasi kalibrasi, maka dia dapat mengkalibrasi alat tersebut dan itu pun dibagi lagi berdasarkan jenisnya gitu kan. Alat-alat yang memang misal alat ukur volume atau tekanan dan lain sebagainya itu ada klasifikasinya lagi. Jadi sertifikasinya itu juga berdasarkan jenis alat gitu. Namun misal dari tim kakak ini belum ada yang mempunyai sertifikasi, maka memang harus dikalibrasi dari lab luar gitu.
Dan memang sih ada beberapa alat yang dia itu eh apa ya? Jadi secara periodik itu harus dikalibrasi internal kayak misalnya nih refraktometer itu kan dia harus dikalibrasi atau secara zero test gitu ya setiap hari. Jadi tergantung alatnya lagi. Nah, kemudian untuk alat apa saja sih yang wajib dikalibrasi gitu. Jadi untuk prinsipnya semua alat ukur yang digunakan untuk mengukur itu dia harus dilakukan kalibrasi. Jadi kayak misalnya timbangan itu kan wajib ya, apalagi di lab kimia kayak gitu. Seperti itu Kak Mutia. Ya, oke, terima kasih Kak Novi. Tadi juga izin sebentar saya bertanya untuk sertifikat kalibrasi bagi personel QC yang mau melakukan kalibrasi internal, Kak, itu harus minimal apa ya, Kak? Maksud saya, apakah bisa misalkan saya di-training oleh seseorang yang sudah tersertifikasi, kemudian juga saya melakukan kalibrasi untuk di lab yang saya uji gitu, Kak. Jadi eh, trainingnya mentor to mentor gitu. Apakah itu bisa, Kak? Kalau kalau pengalaman saya itu dari biasanya dari HRD-nya ya nanti yang akan misal mencarikan eh, ketika misal kita apa ya mengikuti sertifikasi kalibrasi gitu sih Kak. Jadi memang ada lembaganya khusus kalau nggak salah atau mungkin dari memang lab yang dia itu sudah tersertifikasi. Misal dia mengadakan pelatihan atau sertifikasi kalibrasi itu biasanya juga bisa Kak. Jadi yang diterbitkan dari lembaga yang memang sudah terpercaya kayak gitu. Oh, oke, baik, Kak Novi. Terima kasih atas penjelasannya ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Mutia. Selanjutnya ada Kak Tion yang sudah raise hand. Silakan, Kak Tio. Ya, selamat pagi. Suara saya kedengeran nggak? Suaranya kecil, Kak. Oh, oke. Nah, suara saya udah kedengeran? Sudah. Sudah. Silakan. Iya. Terima kasih sebelumnya. Ada yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu pembicara. Yang pertama, mohon maaf tidak mengcamkan kamera. Eh, yang pertama ini terkait RM ya. Kalau misalnya RM-nya dokumentasinya belum lengkap, kita kan pasti akan melakukan hold untuk proses produksi. Nah, Ya. bagaimana dari di sisi quality control sendiri agar menjaga RM tersebut sebelum kelengkapan dokumentasi tersebut dia itu masih bisa layak gitu untuk diproduksi gitu. Selama ini kan kalau misalnya Vivo-nya tidak berjalan, pasti kualitas dari RM tersebut akan menurun kualitasnya gitu. Nah, pertimbangan dari di tempat Ibu bekerja di situ, apa yang harus dilakukan kalau ada case seperti ini gitu loh. Dokumentasi belum lengkap, tapi kita udah melakukan incoming-nya datang, tadi di hold, tapi di hold tidak dilakukan proses produksi oleh apa manajemen dari QC-nya gitu. Karena kita kan harus kelengkapan dokumentasi terlebih dahulu kan gitu. Paling itu yang saya tanyakan yang pertama itu gitu. Terus yang kedua tadi saya chat ya, tapi saya ngomong aja. KPI dari in process control itu lebih ke arah mana ya Bu kalau di tempat Ibu bekerja gitu. Soalnya kita di sini pengen mengembangkan adanya KPI juga gitu. Kan kita juga harus merujuk referensi dari perusahaan yang apa lebih standar lebih banyak gitu kali ya Bu. Itu aja sih Bu, terima kasih sebelumnya. Oke. Baik, Pak Tio ya. Jadi yang Ya, pertama tadi kalau misalnya ada RM yang dokumennya belum lengkap gitu. Sebenarnya kalau pada prinsipnya kita di incoming, jadi QC incoming ya berarti ya. Kalau misalnya produk itu kelengkapan dokumennya belum lengkap, maka kan memang tidak boleh kita terima gitu. Atau memang kita, kalaupun misal dari manajemen gitu harus diterima, maka itu harus di hold dulu gitu kan, sambil menunggu kelengkapan dokumen. Nah, kemudian kalau misalnya tidak Vivo ya, kalau misalnya tidak Vivo, maka kita akan ajukan eh, katakanlah keputusan bermasalah gitu ya, pemakaian tidak Vivo. Tetapi dengan catatan nanti produk yang kita hold itu secara berkala mungkin atau ketika akan digunakan itu kita analisis kembali gitu. Jadi kita tetap bisa memastikan bahwa produk yang di hold ini nih nanti akan digunakan sesuai standar gitu, sambil menunggu kelengkapan dokumennya.
Nah, kemudian yang kedua untuk secara KPI, kalau di inline proses biasanya KPI-nya adalah terkait kerilisan produk gitu ya. Karena bagaimanapun juga seorang QC di inline itu kan dia orang yang paling tahu atau paling apa ya, paling paham terkait kejadiannya di hari itu prosesnya seperti apa. Selain dari operator produksi ya, seorang QC itu kan harus paham mengenai proses yang terjadi. Jadi dia juga sebisa mungkin harus memastikan bahwa produknya itu oke. Nah, makanya itu dijadikan KPI. Katakanlah kerilisan produk mungkin bisa dibagi gitu ya. Kerilisan produk dia ketika misal menjadi finished good, yang mana nanti misal dia itu dinilai berdasarkan production fault atau atas sesuatu yang sebenarnya produk ini nih sebenarnya bisa gimana ya? Jadi misalnya produk bermasalah, dia kalau misalnya secara proses dia QC lolos nih, berarti kan dari QC-nya yang bertanggung jawab ya, karena mungkin produknya ini sebenarnya di proses ini sudah ketahuan harusnya sudah bisa ketahuan not oke, tetapi ternyata di packing. Kalau sudah di packing kan nanti ketika produk itu ternyata nggak bisa rilis kan berarti harus di rework dan itu akan mengeluarkan biaya packing, biaya prosesnya tadi yang harusnya dia bisa stop di proses, tapi dia sampai ke packing, kan itu nanti akan mengeluarkan biaya lagi. Bisa juga dari situ, karena QC inline dia yang harusnya tahu dari tahap per tahap. Dan bisa dibedakan juga kan, katakanlah misalnya nih QC dia nge-hold di proses. Jadi artinya dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, beda cerita kalau misalnya produk udah sampai ke packing, kok baru ketahuan nih misalnya secara kimianya menyimpang atau secara warnanya menyimpang. Lah, padahal kimia dan warna itu harusnya sudah bisa terdeteksi saat proses. Harusnya saat proses sudah bisa di hold dong. Kenapa dia sampai lolos ke packing kayak gitu? Itu bisa dijadikan KPI dari QC inline gitu ya, terkait kerilisan produk. Seperti itu Pak Tio. Mungkin cukup jelas? Cukup, Bu. Cukup jelas. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Hairul Anam. Silahkan Kak. Baik, izin bertanya Bu Novi. Jadi kita di perusahaan kita saat ini tuh karena ada multi usaha ya, di mana produksi makanan itu tidak menjadi satu-satunya bisnis kita gitu. Akhirnya keputusan manajemen memutuskan bahwa kita hanya ada satu QC SPV gitu pada masing-masing daerah wilayah kita gitu ya. Ada di beberapa kota besar dan kebingungan kemudian mulai kita rasakan gitu terutama pas di awal-awal pada tahapan harusnya kan ada pada tahapan incoming material control in process sampai mungkin finish produk itu kan ada QC-nya masing-masing dan karena oleh manajemen kita cuma disediakan satu petugas QC saja gitu untuk mengawasi seluruh proses yang ada dalam produksi itu akhirnya kami merasa disinilah kemudian masalah muncul gitu Bu. Nah yang mau saya tanyakan ke Bu Novi adalah um, apa yang harus kami lakukan dengan keterbatasan saat ini gitu. Artinya kita sudah menentukan skala prioritas seperti yang tadi Bu Novi sampaikan. Kita hanya mungkin kalau ada isu di tempat mana yang ada komplain, kita mungkin beberapa hari fokus di situ dulu. Terus kemudian besoknya lagi diproses, terus besoknya lagi mungkin di outgoingnya gitu. Nah, yang mau kami lakukan, apakah benar kalau kita melakukan seumpamanya membuat check sheet lembar pemeriksaan pada masing-masing tahapan tadi yang dilakukan langsung oleh petugas produksi gitu. Itu mungkin yang pertama dulu.
Silakan Bu Novi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairul ya. Ya. Jadi tadi yang dimaksud satu orang itu hanya QC field, jadi yang melakukan inspeksi atau QC SPV-nya dan punya rekan-rekan tim di bawahnya ya, Pak? Em, jadi kita ditunjuk sebagai QC SPV yang juga sekaligus merangkap QC field yang langsung mengecek, menginspeksi ke lapangannya gitu Bu. Oke, ya ini cukup cukup banyak ya berarti tugasnya ya. Yes. Ya, eh kalau menurut saya sih mungkin perlu dilakukan dulu ya time study. Sudah pernah dilakukan belum? Jadi time study terkait dari tiga proses, katakanlah dari tadi incoming, kemudian proses inline sampai ke finish good ini sebenarnya dengan kondisi normal ya, kondisi normal dalam artian kalau semua standar itu bisa kita cek, itu sebenarnya membutuhkan waktu berapa lama sih gitu kan? Maksudnya jangan-jangan sebenarnya dengan tiga pekerjaan tadi ini sebenarnya nggak bisa loh dengan satu orang kayak gitu. Itu yang pertama. Maksudnya artinya bisa Pak Hairul ini menyediakan data time study secara lengkap pekerjaan Bapak ini memang mungkin membutuhkan tim khusus atau apa gitu ya ke manajemen gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua eh kalau yang kedua ya, kalau memang dari manajemen belum bisa memberikan itu, berarti mungkin ya tadi ya sebenarnya sudah benar kita lakukan eh, skala prioritas mana yang memang urgent dulu, mana yang penting, penting dan urgent gitu kan. Nah, bisa juga mungkin untuk proses-proses tertentu itu mungkin dirangkap dengan entah bagian gudang atau entah bagian tim produksi gitu ya. Maksudnya bukan dirangkap sih ya, tapi gimana kita mungkin nego sama misal sama warehouse nih. Katakanlah kalau QC kan kalau misal ada incoming itu kita harus mengecek kondisi transporternya. Misal apakah itu bisa dirangkap dulu nih sama tim gudang gitu kan. Karena kan tim gudang kan orang yang standby di incoming ya. Maka bisa dirangkap dulu. Kemudian nanti untuk yang proses, apakah kita bisa merangkap dengan laporannya produksi? Katakanlah, jadi formnya atau check sheet-nya itu dijadikan satu antara QC dengan produksi. Begitu juga dengan yang gudang, yang FG ya, produk jadi. Nah, nanti dari situ kita bisa monitor mungkin setiap hari gitu kan. Katakanlah misal dalam satu hari produksi ada 5 batch. Nah, nanti kita menentukan skala prioritas nih, kita bisa mengerjakan yang mana, kemudian yang lain nanti kita berdasarkan check sheet yang tadi sudah dirangkap bareng entah sama gudang, entah sama produksi. Terus nanti kita evaluasi per hari. Sepertinya kurang lebih kayak gitu sih Pak Hairul. Mungkin apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih mungkin yang ya cukup 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 menjawab. Jadi yang terutama mungkin yang pertama ya, jika mungkin ada pertimbangan khusus dari manajemen untuk jika mungkin time study tadi sudah dilakukan Bu. Oke, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Sekarang ada yang raise hand lagi nih, Kak. Ada dari Kak Ferdi Fajar Ramadan. Dipersilakan, Kak. Halo, selamat siang. Siang. Jelas suara saya? Suaranya kecil ya, Kak? Iya, Oh, kecil. Bentar. kecil. Suara saya jelas? Nah, sudah jelas. Nah, ini izin bertanya, kan di sini di tempat saya kerja, saya itu job desk saya itu termasuk review SOP nih Bu. Di Ya, sini saya izin bertanya atau mungkin sharing, kalau kita kan raw material masuk itu cukup banyak nih, raw material mau packaging material atau bahan baku. Nah, kita di sini masih menggunakan hitungan samplingnya itu akar X. Mungkin rumusnya akar X. Jadi misalnya yang masuk itu 200.000 pieces, berarti akar 200.000 itu sampelnya berapa. Aku rasa itu masih kebanyakan ya Bu. Untuk di perusahaan Ibu sendiri, untuk hitung-hitungan samplingnya, apakah ada rumus lain atau mungkin ada rekomendasi rumus yang lebih efisien gitu. Soalnya
selama ini QC RM itu atau apalagi packaging itu kelamaan samplingnya jadi sangat lama. Nah, Oke. mungkin bisa sharing apakah ada rumus lain atau yang lebih efisien gitu, dan mungkin ada referensinya gitu. Mungkin Oh, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. oke. Ya, tadi Pak Ferbi ya. Jadi untuk proses sampling memang sih kadang kita kendalanya di QC RM atau PM itu terkait jumlah sampel yang kalau misalnya dalam satu hari misal kedatangannya banyak gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita mau melakukan review terhadap SOP, kalau tadi dari yang Bapak sampaikan kan berarti harusnya sejauh ini sudah banyak data yang bisa dikumpulkan gitu kan ya Pak. Nanti kita bisa lihat berdasarkan data tersebut sebenarnya RM atau PM mana aja sih yang dia misal dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun terakhir ini itu kemungkinan untuk menyimpangnya itu sedikit gitu kan. Bisa dilihat berdasarkan situ. Jadi dari tingkat apa ya tingkat keseringan RM itu menyimpang gitu. Nah, terus nanti kita kalau di tempat saya itu berdasarkan military standar, Pak. Jadi dia military standar apakah dia misal S2 atau S1, S3 atau G1, G2, G3. Pada umumnya kita menggunakan S2 katakanlah 10% gitu ya. Jadi misal total 100 100 slot, terus misal kita ambil 5 kayak gitu. Tapi balik lagi, kita perlu melakukan review dari data kita yang sebelumnya, historicalnya ini, tingkat penyimpangannya itu seperti apa, gitu Pak Ferbi. Oh, oke, Bu. Jadi mungkin nanti dianalisis dulu mungkin data-data 3 bulan atau mungkin setengah tahun terakhir RM-nya bagaimana kondisinya, mau packaging apa, nanti mungkin bisa disesuaikan lah ya dari Iya, supplier mana betul. seperti itu. Jadi mungkin Iya, itu betul. jumlah samplingnya pakai yang 10%, berarti dari total 10% aja ya. Iya, jadi yang eh, tadi balik ya sebenarnya ke tadi tingkat penyimpangannya. Kemudian kalau untuk rata-rata normalnya itu biasanya pakai S2 10% Pak. Mungkin nanti Bapak bisa dicari ya S2 10% dari military standar gitu. Atau intinya kalau misalnya dari kedatangan 100 katakanlah 100 lot itu minimalnya itu 5 sampel gitu Pak. Oh, oke, oke. Terima kasih, Bu. Nanti saya coba cari referensi-referensinya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Sekarang masuk ke kolom chat Zoom nih Kak, udah lumayan banyak ya pertanyaannya. Saya coba bantu untuk bacakan. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Ajeng. Izin bertanya Bu, jika ditemukan barang yang tidak sesuai pada saat proses produksi, maka tindakan QC akan melakukan berbagai analisa, traceability, dan lain sebagainya. Dan itu kan cukup membutuhkan waktu. Berapa lama deadline yang ditetapkan? Jika terjadi hal seperti itu, karena seorang QC harus dapat cepat bertindak. Terima kasih. Oke. Baik, jadi kalau ini konteksnya QC inline, misalnya ada produk yang nggak sesuai standar ya. Pertama kita harus lakukan koreksi dulu kan ya, sebelum kita ke preventif, kita harus melakukan koreksi dulu nih, perbaikan apa terhadap produknya gitu kan. Jadi misal produk dia saat diproses, katakanlah misal warnanya tidak sesuai standar gitu kan. Maka kita yang lakukan pertama adalah di hold dulu produknya, jadi supaya produk itu nanti tidak terpacking, dan kemudian kita koordinasi dengan departemen terkait gitu ya. Jadi kita harus koordinasi juga ke produksi